Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berbahagia, saksikanlah pertunjukan teatrikal drama kolosal oleh siswa-siswi kelas 5 MI Al-Huda Lebo Sidoarjo dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November 1945 dengan judul Merdeka atau Mati. Dengan sutradara Bapak Zainul Alim dan dibantu oleh asisten sutradara Ibu Tri Farihah Aziza, teater editor Bapak Khulafaur Rasyidin dan Bapak Yusron Ainus Saadi, penata kostum Ibu Nur Aisyah Rohmayanti dan Ibu Eni Lailiati yang akan diperankan oleh seluruh murid kelas 5. Inilah dia pertunjukan teatrikal drama kolosal dengan judul Merdeka atau Mati. Alhamdulillah ya, senang rasanya kita bisa merdeka. Setelah bertahun-tahun kita dijajah oleh para penjajah. Iya betul, hidup lebih damai tanpa adanya penjajah. Jamu nih mas. Getuk mas. Gorengan nih mas. Jamu nih mas. Getuk mas. Gorengan nih mas. Sini mbak, jamu pegel melarat ada nggak? Waduh, ya ndak ada mas. Lek jamu awet ganteng ini ada. Kak mbak, lah aku es ganteng ini kok. Ya sudah, aku pesen pegel ini aja. Kak, kalau aku beli getuk 1 sama gorengan 2 ya. Inje mas. Oh iya mas, Pen tidak dengar tak kabar bahwa pasukan sekutu tuh mau datang lagi ke kota kita. Masa sih mbak? Iya, benar. Katanya sih, mereka cuma bertujuan melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan yang dulu ditawan Jepang. Kalau tujuannya seperti itu, boleh-boleh saja. Tapi kalau tujuannya menjajah kita lagi, jawabannya tentu tidak. Kita akan siap melawan mereka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka atau mati. Merdeka! 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 Wah, bendera Belanda telah berkibar. Wah, gawat ini. Kita tidak boleh tinggal diam saja. Kita harus lapor ke gubernur. Ayo. Tidak lama kemudian, tentara sekutu datang ke Surabaya. Mereka menuju ke Hotel Yamato. Dan tidak berapa lama mereka mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Lapor Bapak Gubernur, Belanda telah mengibarkan bendera di Hotel Yamato. Tenang. Aku juga sudah mendengarnya. Hari ini juga, mari kita ke sana. Serentak, seluruh pemuda Surabaya dan gubernur bersatu dengan berbondong-bondong menemui sekutu di Hotel Yamato. Mereka menolak adanya pengibaran bendera Belanda di tanah air tercinta. Selamat siang, Jenderal. Kami tidak terima jika bendera Belanda berkibar di sini. Tidak bisa. Kalian adalah bekas jajahan kita dan kalian harus tunduk pada kita. Tidak bisa.
kejadian itu, tentara sekutu semakin marah. Mereka menyebarkan pamflet yang berisi ancaman kepada rakyat Indonesia melalui pesawat tempur Belanda. Apakah kau sudah membaca pamflet yang disebar Belanda di pesawat? Belum, tapi apa isinya? Mereka menyuruh kita memberikan senjata rampasan dari Jepang dan kita harus tunduk pada mereka. Dan kabarnya hari ini juga Bung Tomo akan berpidato atas ancaman itu. Ayo kita ke sana! Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati.
Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Wahai pahlawan, sungguh besar pengorbananmu untuk negeriku Indonesia. Aku sangat bangga atas jasamu, pahlawanku. Sungguh besar jasamu. Pasti seluruh orang yang ada di Indonesia bangga padamu. Bangunlah wahai pahlawan, janganlah pantang menyerah. Aku ikut mendukungmu, pahlawanku. Sekujur darah menyelimuti kulitmu, tembakan yang menusuk dadamu. Semua itu kau lakukan untuk negeri ini tanpa pamrih berjuang. Perjuanganmu kan terukir di bambu runcing. Sejarah hidupmu kan kami kenang. Pagi, siang, sore, malam engkau berperang. Setiap waktu kau pegang senjata. Pahlawan, semangat, tekad bulatmu untuk negeri ini. Kini negeri ini berada di pundak kami. Kami akan terus melanjutkan perjuanganmu. Semangat, semangat, semangat.